YIMP, Yayasan Insan Mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Jamaah hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1445 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 8 September 2023. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah tetapkan untuk kita kerjakan, yaitu kita melaksanakan salat Jumat secara berjamaah, yang tentunya harapan kita semua adalah semoga ibadah salat Jumat kita di siang hari ini serta semua ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah berfirman dalam ayat ini, dan katakanlah, bekerjalah kalian. Maka Allah, kemudian Rasulnya, dan juga orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaanmu. Di kelanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan kamu semua akan dikembalikan kepada Allah. Dialah yang maha mengetahui sesuatu yang tampak, dan juga ia maha mengetahui sesuatu yang gaib. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menutup dalam ayat ini dengan firman-Nya, dan Allah akan menyampaikan kepada kalian, memberitakan kepada kalian apa-apa yang telah kalian kerjakan. Ma'asyiral hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Dari ayat ini kita bisa memahami paling tidak 3 hal. Yang pertama, cukuplah ayat ini menjadi pemotivasi bagi kita untuk selalu semangat, untuk selalu profesional di dalam bekerja. Karena di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita, wa qul i'malu, dan katakanlah kepada manusia agar mereka mau bekerja, mau beramal. Dan tentunya kalau Allah memerintahkan sesuatu untuk kita lakukan, pastilah sesuatu yang harus kita lakukan itu bukan sesuatu yang kita lakukan asal-asalan, tidak. Tentu pekerjaan atau aktivitas kerja yang kita lakukan dengan penuh semangat, dengan penuh menjunjung tinggi semangat profesionalisme dan juga nilai-nilai amanah. Makanya pantas kalau kemudian Nabi SAW juga bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Nabi SAW mengatakan, semangatlah kalian untuk meraih sesuatu yang memberikan manfaat untuk dirimu, apalagi juga memberikan manfaat untuk orang lain. Karena dalam kesempatan lain Nabi SAW mengatakan bahwasanya
khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat untuk manusia yang lain. Kemudian di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita, setelah kita bersemangat di dalam bekerja, kita juga tidak bisa mengandalkan semangat yang kita miliki. Karena kita menyadari bahwasanya kadangkala kita merasakan bosan, kadangkala sifat malas muncul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wasta'in billah. Jangan lupa untuk senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa mengandalkan kemampuan diri kita. Karena terbukti di saat kita melafalkan atau membiasakan, melazimkan zikir pagi dan petang. Ada satu rangkaian doa yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu kita baca. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Pada ujung doa tersebut kita menyampaikan pengakuan diri kita kepada Allah agar kita tidak mau menyandarkan segala sesuatu hanya dengan kemampuan diri kita walaupun sekejap mata. Kita selalu ingin segala sesuatunya Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan untuk kita. Ma'asyiral hadirin, a'azzani Allah wa iyyakum. Di ujung hadis tersebut Nabi juga mengatakan wala ta'jiz. Jangan Anda lemah. Artinya apa? Kita menjadi faham pekerjaan apapun, terlebih itu adalah pekerjaan yang jelas-jelas bermanfaat untuk diri kita dan juga orang lain, maka laksanakan dengan penuh semangat. Nabi mengatakan wala ta'jiz, jangan engkau lemah. Kita harus mencari cara bagaimana tatkala kita menghadapi situasi kebosanan mulai menguasai diri kita. Atau hal-hal yang lainnya yang menjadikan kadangkala etos kerja kita menjadi menurun. Maka fahamilah di dalam Islam segala sesuatu yang kita laksanakan, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka nilai amalan tersebut akan menjadi sebuah ibadah. Dan ini di antara cara yang para ulama katakan agar tetap kita memiliki semangat di dalam bekerja. Karena sesungguhnya yang disebut sebagai sebuah ibadah itu bukan hanya pelaksanaan sholat yang kita kerjakan 5 waktu sehari serta ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Puasa wajib, puasa sunnah. Kemudian kita berangkat haji atau umrah. Sedekah, zakat, infak, wakaf dan sebagainya. Ya jelas itu adalah ibadah. Namun kalau ibadah kita fahami hanya sebatas amalan-amalan seperti itu, maka tentu kita nggak bisa mengamalkan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah tegaskan tentang hakikat penciptaan kita dihadirkan ke alam dunia dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memahami ibadah itu hanya sebatas hal-hal yang tadi kami sebutkan, maka tentunya kita nggak bisa mengaplikasikan apa yang menjadi keinginan Allah. Ia hadirkan kita ke alam dunia. Oleh karenanya fahamilah, ibadah itu adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau mengatakan sesuatu dikatakan ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yardahu wa yuhibbu minal aqwal wal a'mal al-zahirah wal batinah. Segala sesuatu terkait dengan perbuatan kita ataupun perkataan kita yang di situ ternyata bisa mendatangkan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang sifatnya zahir, tampak, seperti aktivitas kita bekerja, tampak, istri kita melihat, tetangga kita melihat, orang tua kita melihat, menantu kita melihat, aktivitas kita. Atau yang sifatnya batin, rasa tawakal kita, dan sebagainya. Maka itu sesungguhnya bernilai ibadah. Oleh karenanya termasuk pula aktivitas bekerja kita sehari-hari itu adalah sebuah ibadah. Kalau kita memahami konsep ibadah yang seperti ini, maka ini menjadi salah satu pemacu semangat agar kita terus bersemangat di dalam bekerja. Karena tentunya aktivitas yang kita jalani setiap harinya, kita sadar benar ini adalah bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya aktivitas bekerja kita dinilai sebagai sebuah ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang menarik. Ketika satu hari ada seorang yang baru menuruni jalan yang berbukit. Kemudian Rasul bersama para sahabat sedang berkumpul. Di saat itu Rasul mendengar celetukan sebagian sahabatnya. Para sahabat mengatakan, ini sekiranya pemuda ini menggunakan kekuatannya dan juga masa mudanya untuk berjihad di jalan Allah. Wah, ini luar biasa. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka,
Wa ma sabilullahi illa man qutil. Memangnya jihad di jalan itu hanya sebatas ketika seseorang masuk dalam barisan perang. Kemudian dia terbunuh di medan jihad. Apakah kalian menganggap jihad itu hanya sebatas amalan yang seperti itu? Maka Nabi SAW pun menyampaikan bentuk-bentuk amalan yang dinilai jihad di dalam Islam. Nabi SAW mengatakan, Man sa'a ala walidayhi fafi sabilillah. Siapa yang bekerja mencari nafkah, di antara tujuannya adalah untuk menghidupi kedua orang tuanya, maka sesungguhnya dia sedang berjihad di jalan Allah. Kemudian Nabi juga melanjutkan bahwasanya amalan yang juga masuk kategori dinilai sebagai sebuah jihad. Wa man sa'a ala iyalihi fa fi sabilillah. Barang siapa yang tatkala dia keluar rumah, dia bekerja mencari nafkah, tujuannya untuk menghidupi keluarga, maka sesungguhnya dia berada di jalan Allah, dia berjihad di jalan Allah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa man sa'a mukathiran fa fi sabilit taghut. Dan barang siapa yang tatkala dia bekerja mencari nafkah, tujuannya hanya untuk numpuk-numpuk harta, maka sesungguhnya dia bukan berada di jalan Allah, tapi dia di jalan taghut. Artinya taghut di sini adalah sesuatu yang disembah selain Allah. Ma'asyiral hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Dari ayat-ayat yang kami sampaikan dan juga hadis-hadis Nabi yang telah kami jabarkan, kita menjadi faham bahwasanya aktivitas bekerja yang kita laksanakan itu benar-benar bernilai ibadah, dan inilah seharusnya yang harus kita fahami, kita renungkan, sehingga mudah-mudahan ketika kita bekerja dengan penuh semangat, dan tentunya tatkala kita bekerja kita kerahkan segala kemampuan untuk menjalankan amanah ini. Ma'asyiral hadirin, a'azzani Allah wa iyyakum. Di kelanjutan ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini menjadi poin kedua yang kita bisa petik hikmahnya dari surah At-Taubah ayat 105. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Tatkala kita sudah bekerja, kita sudah menunjukkan ya bagaimana kita menjalani amanah dari pekerjaan yang ada pada diri kita, maka ketahuilah Allah melihat aktivitas pekerjaan kita. Bahkan dalam ayat ini Allah katakan tidak hanya dirinya yang melihat, tapi juga Rasulnya. Kemudian orang-orang yang beriman, ini golongan orang-orang yang mulia di sisi Allah, melihat pekerjaan kalian. Allahu Akbar. Ini sebuah apresiasi dari Allah dan juga golongan orang-orang yang mulia di sisi Allah. Bahwasanya orang yang bekerja, sesungguhnya prosesnya itu akan diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat pada sebuah hasil. Karena sesungguhnya namanya hasil itu memang ketentuan mutlak dari Allah. Kita pengen pencapaian kita saat kita bekerja, saat kita usaha kita maju, tapi ternyata tidak sesuai harapan. Kita ingin saat kita bekerja di sebuah perusahaan, karir kita itu mentereng, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Karena memang yang Allah lihat adalah prosesnya, bukan kepada hasil, jemaah. Ma'asyiral hadirin, a'azzani Allah wa iyyakum. Makanya kita dapati bahkan ada Nabi yang tatkala dia berdakwah belasan bahkan puluhan tahun sampai wafatnya, tidak ada pengikutnya satupun. Apakah kemudian kita katakan, oh Nabi ini gagal? Tidak, jemaah. Allah lihat bagaimana perjuangan Nabi tersebut. Cuma kalau bicara hasil, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika kita menyadari di dalam ayat ini dari pekerjaan yang kita jalani, atau amalan-amalan apapun yang kita jalani yang tentu bermanfaat untuk diri kita, untuk orang lain dan sebagainya, Allah sesungguhnya melihat amalan tersebut. Maka tentunya dari sini kita juga menjadi faham bahwasanya pekerjaan itu adalah sebuah amanah. Sehingga kita tidak boleh asal-asalan di dalam bekerja. Kita harus disiplin di dalam perkara waktu. Kita harus profesional di dalam menjalankan amanat-amanat yang dikerjakan. Dan kita menegakkan amanah yang memang sudah diberikan. Misalnya dalam sebuah perusahaan. Maka kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Maka insya Allah ketika Allah Subhanahu wa taala melihat amalan kita, maka ternyata kita sedang memperlihatkan amalan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Ketika kita benar-benar menyadari bahwasanya Allah melihat, mengamati apa yang kita lakukan di antara dari pekerjaan yang kita lakukan, maka tampilkanlah pekerjaan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita semua, parameter seorang muslim yang baik adalah al-muslimuna ala syurutihim. Muslim yang baik adalah yang dia menepati akad-akad yang telah dia buat. Oleh karenanya kita nggak boleh tatkala bekerja hanya sebatas menunaikan kewajiban tanpa memperhatikan nilai-nilai amanah, kedisiplinan waktu, kedisiplinan bekerja, profesionalisme, produktivitas dan sebagainya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat itu semua. Ma'asyiral hadirin a'azzanillahu wa iyyakum. Oleh karenanya untuk kita bisa menunjukkan kepada Allah amalan terbaik lewat pekerjaan kita. Sehingga pekerjaan kita ini dinilai sebagai sebuah amal saleh di sisinya. Maka hadirkan sifat muraqabah kata para ulama. Hadirkan sifat muraqabah, sifat merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas yang kita jalani. Jangan hanya merasa Allah sedang mengamati kita ketika kita sedang berada di masjid. Karena sesungguhnya perintah bertakwa kepada Allah haitsuma kunt. Ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun Anda berada. Oleh karenanya ma'asyiral hadirin azzani Allah wa iyyakum, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk golongan orang-orang yang ketika diberikan amanah sebuah pekerjaan, kita benar-benar bisa melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, agar saat kita menjalani amanah tersebut Allah melihatnya tatkala kita melakukan dengan pekerjaan yang terbaik. Ma'asyiral hadirin azzani Allah wa iyyakum. Adapun yang terakhir, pesan yang kita bisa ambil dari firman Allah surah At-Taubah ayat 105 adalah ketika Allah berfirman wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan kamu akan dikembalikan kata Allah Subhanahu wa taala kepada Allah. Dialah Allah yang Maha mengetahui, ya, mengetahui yang gaib ataupun yang tampak. Lalu kemudian kata Allah, diberitakannya, akan disampaikannya tuh kepada kalian semua apa yang telah kalian kerjakan. Artinya apa? Pesan dari penghujung ayat ini adalah semua amal perbuatan kita termasuk aktivitas pekerjaan kita yang kita jalani sehari-hari itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sering kita baca, "Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas beragam macam nikmat yang Allah berikan. Bukankah pekerjaan itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita? Di samping di satu sisi dia juga merupakan sebuah amanah. Kenapa dikatakan nikmat? Betapa banyak orang-orang yang ingin mendapatkan pekerjaan. Namun tatkala Allah belum berikan pekerjaan, dia terus minta kepada Allah. Karena dia sadar pekerjaan ini merupakan satu nikmat. Walaupun di sisi lain dia juga merupakan sebuah amanah. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan aktivitas pekerjaan kita sehari-hari ya dengan sebaik-baiknya. Sehingga mudah-mudahan aktivitas pekerjaan kita atau proses bekerja kita yang kita jalani sehari-hari itu benar-benar bernilai ibadah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semua untuk bisa maksimal di dalam bekerja. Kita bekerja dengan penuh semangat, dengan penuh profesionalisme dan juga kita jadikan pekerjaan kita ini sebagai ladang amal untuk kita bawa di hadapan Allah kelak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا
عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والله يعلم ما تصنعون.